sama-sama. Selanjutnya Bu Nur Fadilah. Oke, Pak, siap. Pak, mohon maaf setelah saya tadi amati ketiga peserta teman saya itu tadi ketika berbagi share screen otomatis nanti alat peraga yang kita bawa itu tidak kelihatan, hanya apa ini di titik atasnya bicaranya saja, jadi orangnya nggak bergerak. Mohon maaf, jadi saya hari ini nggak share screen ya. Tapi sebenarnya sudah saya siapkan, tapi lihat yang di depannya tadi kok begitu, jadi saya nggak share screen. Mohon maaf ya. Ya, silakan. Langsung mawon nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, sukses. Yes. Nah, teman-teman, sebelum mulai kegiatan, marilah kita berdoa dulu agar kegiatan hari ini berjalan lancar, teman-teman bisa bermain dengan senang. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Kita lanjutkan hafalan untuk kelompok A yaitu surah Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuh hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Hadis tentang kebersihan. At-tahuru syatrul iman. At-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat yuk teman-teman di sekitar kita, siapa ya yang nggak hadir? Ayo dilihat kanan kirinya. Mas Jangki, sama siapa teman-teman? Oh iya, Mas Irul. Kenapa ya teman-teman kira-kira? Sakit? Nah, kita doakan semoga Mas Jangki sama Mas Irul segera sehat dan sembuh agar bisa masuk sekolah kembali. Nah, teman-teman, untuk pembelajaran hari ini materinya yaitu tanaman stroberi. Kemudian subtopiknya bagian dari tanaman stroberi. Nah, teman-teman, untuk mengawalinya, marilah kita lihat video berikut pre-memori. Teman-teman, setelah melihat video, Bu Guru punya sesuatu loh. Apa ya kira-kira? Nah, Bu Guru punya yaitu tanaman stroberi. Nah, tanaman stroberi, teman-teman kita lihat dulu ya. Bagian-bagian dari tanaman stroberi yaitu yang ada di dalam tanah, yaitu namanya akar. Akar berbentuk serabut. Nah, teman-teman bisa memegangnya, bisa melihatnya. Nah, fungsi dari akar adalah memperkuat berdirinya batang, juga menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Nah, ini yang nggak ditanam di dalam tanah pakai air ya. Kemudian yang kedua adalah ada batang. Nah, ini namanya batang teman-teman. Batang ini fungsinya untuk menyimpan makanan. Nah, selanjutnya ada daun. Nah, daun stroberi berbentuk apa teman-teman? Coba dilihat. Iya, agak bulat. Pinggirnya kasar, daunnya agak kasar. Nah, teman-teman nanti bisa memegangnya. Ya, setelah daun ada bunga stroberi. Nah, ini bunga stroberi yang masih kecil. Beberapa minggu kemudian, jadilah buah stroberi yang masih kecil. Kemudian setelah selang beberapa minggu lagi, menjadi stroberi yang warna apa teman-teman? Iya, merah. Merah ini berarti sudah siap dipetik dan sudah siap untuk
dimakan. Nah, teman-teman, itulah bagian-bagian dari tanaman stroberi. Nah, teman-teman, setelah teman-teman melihat video dan mengetahui bagian-bagian dari tanaman stroberi, Bu Guru kepingin siapa yang berani maju ke depan untuk bercerita tentang tanaman stroberi maupun bagian-bagian dari tanaman stroberi tersebut. Oh iya, Mbak Zahra silakan maju ke depan. Terima kasih Mbak Zahra. Beri tepuk tangan teman-teman. Alhamdulillah Mbak Zahra ternyata sudah hebat. Sudah bisa menceritakan apa saja bagian dari tanaman stroberi. Nah, kegiatan kali ini ada beberapa teman-teman. Tapi sebelumnya kita bernyanyi dulu yuk. Teman-teman siap? Oke, satu-satu aku berwarna merah, dua-dua pohonku tidak tinggi, tiga-tiga asam manis rasaku, satu, dua, tiga, akulah stroberi. Nah, itu nanti lagunya dikirim di grup WhatsApp orang tua ya teman-teman ya, biar teman-teman bisa menirukan kembali, mempelajari kembali bagaimana lagu tentang stroberi tersebut. Oke, teman-teman, habis itu kita masuk ke kegiatan inti. Kegiatan inti pada hari ini yaitu yang pertama, nanti teman-teman bisa mengamati stroberinya. Nah, bisa memegang daunnya, bisa melihat akarnya, melihat bunganya, bisa mencium aroma dari stroberinya. Nanti teman-teman yang bisa menyelesaikan kegiatannya hari dengan bagus, Bu Guru sudah siapkan buah stroberi loh ya untuk dibagikan. Nanti teman-teman yang pinter, yang tertib, nanti dapat stroberi. Oke. Kemudian kegiatan yang kedua adalah teman-teman menebali huruf. Nah, ini LKPD yang sudah siapkan. Menebali huruf bagian-bagian dari tanaman stroberi. Di sini ada daun. Nanti di sini teman-teman bisa mengenal huruf, yaitu D, A, U, N, daun. Yang kemudian bunga, B, U, N, G, A, bunga. Dan seterusnya. Teman-teman nanti bisa menebalinya pakai pensil ataupun spidol. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah Bu Guru punya jreng-jreng. Ini ya teman-teman. Kartu Bu Guru. Iya, kartu ini adalah kartu angka. Teman-teman bisa mengenal angka melalui benda-benda. Nah, Bu Guru di sini sudah menyiapkan yaitu kartu angka bergambar buah. Di sini ada gambar buah apa? Oke, gambar buah stroberi. Coba kita hitung. 1, 2, 3. Stroberinya ada 3, berarti ini angka 3. Namun, teman-teman nanti bisa memakai bukan hanya dengan kartu angka saja. Teman-teman nanti bisa menghitungnya pakai ini. Bu Guru sudah punya jepit baju, kemudian tutup botol, dan kemudian ada batu pantai. Ya, nanti teman-teman terserah milih yang mana sesuai dengan apa yang disukai teman-teman. Oke, kegiatan selanjutnya yang terakhir yaitu kita nanti akan membuat kolase gambar apa ini? Iya, gambar stroberi. Teman-teman pasti tidak asing dengan stroberi ya, karena di Kota Batu banyak budidaya stroberi. Teman-teman nanti bisa mengkolasenya ini menggunakan, sudah disiapkan sama Bu Guru. Ada kain perca, kemudian ada kajian, kalau digoyang bisa bunyi. Kemudian ada jagung. Lagi Bu Guru juga menyiapkan kertas. Nah, ini kertas warna-warni. Nah, teman-teman bisa mengguntingnya sesuai dengan keinginan teman-teman. Dan yang terakhir, Bu Guru sudah menyiapkan lagi. Nah, apa ya teman-teman ini? Iya, yaitu daun kering. Kenapa Bu Guru pakai daun kering? Kenapa ya? Nah, kita memanfaatkan
bahan alam yang ada di lingkungan sekitar kita. Begitu ya teman-teman ya. Kegiatannya itu nanti teman-teman bisa memilih kegiatan, namun ada aturan mainannya loh. Aturan mainannya apa ya teman-teman? Tidak berebut, apalagi iya, harus saling berbagi. Kemudian teman-teman, kalau sudah selesai di kegiatan satu, teman-teman bisa pindah ke kegiatan yang satunya. Nah, silakan teman-teman cari tempat sesuai kegiatan masing-masing. Oke. Teman-teman, karena waktunya sudah selesai, kita beres-beres dulu yuk. Beres-beres, ayo beres-beres, semua mainan, ayo dibereskan, lekas rapikan, lekas bereskan, semua mainan, ayo dibereskan. Nah, kemudian teman-teman mau istirahat, membaca doa sebelum makan dan minum, pre-memori. Membaca doa sesudah makan dan minum, pre-memori. Nah, teman-teman, karena waktunya sudah selesai, berarti waktunya mau pulang. Nah, teman-teman silakan duduk yang tertib. Kita baca doa. Nah, sebelum doa, Bu Guru mau tanya, hari ini teman-teman melakukan kegiatan apa saja ya? Oh, nggih Pak, ngapunten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur Fadilah. Presentasinya batu banget. Ketahuan kalau orang Batu. Aslinya Kediri loh Pak saya Pak. Oh, Kediri. Ya, Nggih. ya. Baik Ibu. Di pembelajaran yang disampaikan oleh Bu Nur Fadilah tadi itu menggunakan PBL atau PJBL Ibu? Pakai Atau yang PBL Pak. PBL PBL. ya? Hari ini nggak ada yang PJBL kayaknya. Janjian ini. Enggak Pak, enggak janjian. Ya, tapi saya ingin menanyakan ke Ibu tentang PBL dan juga PJBL itu seperti apa? Kalau PBL itu pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pemecahan masalah nyata sebagai pusat dari proses pembelajaran. Nah, di PBL ini anak dituntut untuk berpikir kritis menyelesaikan masalah yang ada. Itu PBL. Kemudian yang PJBL, pendekatan pembelajaran yang menekankan penerapan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks proyek nyata. Jadi di PJBL ini anak dituntut untuk menciptakan suatu proyek berdasarkan materi yang telah diajarkan. Itu Pak. Kalau pemilihan pada materi ini itu menggunakan PBL, Bu Nur Fadilah berdasarkan apa itu? Itu di kolasenya itu ya, berdasarkan kolase kan anak memecahkan masalah, anak nanti memilih dari bahan-bahan saya tadi kan untuk kolasenya kan lumayan banyak, ada 5 bahan. Jadi nanti anak bisa mengkreasikan, bisa memilih kira-kira bahan apa yang akan saya pakai pada kolase tersebut. Kemudian anak bisa menyelesaikan atau tidak dari kegiatan tersebut. Nah, itu masalahnya harus diselesaikan pada kegiatan kolase. Sebenarnya sih semua materi juga masuk PBL. Semua materi masuk PBL ya? Iya. Kalau terkait dengan pembelajaran abad 21 itu kan ada critical thinking, kemudian creative thinking, ada lagi reflective thinking dan decision making ya. Itu apa yang Ibu ketahui tentang istilah-istilah itu, Bu? Kalau critical thinking itu anak untuk berpikir kritis nggih. Kemampuan seseorang untuk berpikir secara rasional terhadap suatu masalah sebelum melakukan suatu tindakan. Jadi critical thinking itu ketika kita mendapatkan informasi setidaknya itu nggak harus ditelan mentah-mentah, harus dipelajari dulu kira-kira itu benar atau tidak, jadi diolah dulu. Itu mungkin critical thinking-nya. Kalau kreatif?
Kalau creative thinking dalam materi kegiatan saya mungkin anak dituntut untuk berkreatif dalam mungkin kolase tadi ada beberapa bahan yang harus dipakai. Mungkin anak kan kadang ada cuman hanya satu saja bahan yang dipakai. Mungkin ada anak lainnya yang memadukan beberapa bahan yang sudah kami persiapkan untuk menyelesaikan tugasnya tersebut. Jadi anak itu kreatif untuk imajinasinya main, jadi mengkreasikan barang-barang yang ada. Ya. Kalau ini Bu, kaitannya dengan moderasi beragama, materi yang Ibu sampaikan tadi ada nilai-nilai moderatnya seperti apa ya Bu? Moderasi beragama. Kalau yang di PPRA itu apa? Ini ya mungkin itu ya. Sebentar Yang saya lihat. di RPP Jenengan itu yang PPRA itu ya? Ya, yang PPRA. Yang PPRA itu saya ambil apa? Berkeadaban, ta'adub, kemudian keteladanan, kutuah, dinamis dan inovatif. Tatawur wa'i betikar. Mungkin yang ta'adub itu kan anak yang berkarakter, berakhlak mulia. Pembiasaan-pembiasaan yang kami lakukan di lembaga, yaitu mungkin anak ketika berjalan, ada orang tua yang duduk, anak bisa bilang permisi, ataupun ketika diberi sesuatu, anak mengucapkan terima kasih. Kemudian ketika anak meminta bantuan, anak bilang minta tolong. Nah, gitu mungkin itu yang ta'adub mungkin ya. Kemudian yang keteladanan atau qudwah, itu keteladanan itu adalah panutan, tuntunan, inspirator. Nah, kita sebagai guru di lembaga, apalagi lembaga Islam RA, jadi kita harus menjadi panutan dan tuntunan bagi anak didik kita. Karena apa? Apa yang dilihat anak, apa yang didengar anak, itu bisa dilakukan dengan anak. Karena sifat anak PAUD yaitu yang suka meniru. Suka meniru. Jadi apapun yang dilihat di sekolah, baik tingkah laku gurunya, perkataannya, itu pun selalu ditiru. Apalagi ketika di rumah, anak itu tidak percaya dengan orang tuanya. Biasanya kan kata bu guru begini, kata bu guru begini. Nah, mungkin itu, Pak. Ya, baik, terima kasih Bu Nur Fadila. Sami-sami. Selanjutnya kami serahkan ke Bu Novi. Oke, terima kasih Bu Fad. Mohon izin bertanya Bu Nur Fadila. Apa saja yang harus tercantum di dalam modul ajar kurikulum Merdeka, Bu Fad? Mungkin yang harus tercantum di modul kurikulum Merdeka atau modul ajar, yang pertama harus ada informasi umum. Informasi umum itu di dalamnya yaitu berisi tentang mungkin identitas sekolah, mungkin ya, terus kelompok apa yang kita ajar, kemudian topik subtopik, kemudian alokasi waktu, kemudian durasi. Ya, durasi itu. Kemudian yang kedua yaitu berisi tentang komponen inti. Nah, komponen inti itu di dalamnya ada tujuan pembelajaran, ada langkah-langkah pembelajaran. Nah, langkah-langkah pembelajaran ini berisi dengan pendahuluan kegiatan inti, kemudian penutup. Dan yang ketiga yaitu ada penilaian atau asesmen yang kita gunakan pada modul ajar tersebut. Asesmen yang digunakan, yang saya gunakan di sini adalah catatan anekdot, observasi berupa checklist, kemudian dokumentasi. Mungkin itu Bu Novi. Oke. Satu lagi, di dalam jenengan membuat modul ajar kan tentu ada rujukannya. Rujukan teori belajar apa yang Anda gunakan saat ini? Di sini saya memakai teori kognitivistik. Susah Bu ngucap no Ibu. Ya, apa itu teori kognitif? Kalau teori kognitivistik itu mungkin lebih mementingkan proses pada hasil yang pertama. Kemudian peserta didik itu memproses informasi melalui upaya mengorganisir menyimpan dan menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang lama. Jadi seperti tadi, anak-anak kan
ketika makan stroberi kan nggak tahu pohonnya itu seperti apa, kemudian daunnya itu kalau dipegang bagaimana, akarnya seperti apa. Jadi anak-anak ketika melihat langsung, mengamati langsung dari tanaman stroberi itu, anak jadi menggabungkan, oh ternyata daunnya itu kasar. Nah ini pengetahuan baru yang baru didapat. Ternyata, nah itu tadi kan pengetahuan yang lama itu nggak sama dengan pengalaman yang didapat hari ini. Oh, ternyata akarnya di dalam tanah ya, daunnya kasar, agak berbentuknya bulat. Nah, itu mungkin masuk di kognitivistik Angelman. Mungkin itu, Bu. Nggih, terima kasih Bu Fat. Cukup Nggih, Pak sami-sami. Pak Fatah, nggih. Nggih. Baik, terima kasih Bu Nur Fadilah. Iya, sama-sama. Selanjutnya Bu Nur Letmita.